apa tidak ya? Masuk. Boleh saya berkenalan dengan kalian? Boleh, Bu. Dia ada, Mariana ada, Melinda ada, Nurani ada, Yanti ada, Agustina ada, Yanti Agustina baik Pulan Maharani ada, Gracia ada, Dian Savitri ada, Silvi ada, Zahroto ada. Alhamdulillah hari ini dalam workshop ya teman-teman semua. Sebelumnya untuk materi hari ini yaitu melanjutkan tentang materi sebelumnya yaitu teknik menyusui. Minggu lalu kita sudah belajar tentang posisi menyusui yang benar, betul? Betul. Untuk posisi ibu yang betul itu bagaimana sih saat menyusui? Satu, garis besarnya aja. Posisi bayinya, posisi ibu untuk teknik menyusui, posisinya seperti apa? Ibu dalam posisi ibu yang nyaman. Oke, lagi apa? Posisi bayi, terima, Satu aja bisa yang membaca, atau mungkin bisa menjelaskan posisinya seperti apa? Kepala, telinga, bahu, oke, dalam satu garis lurus. oke. Kemudian, bagaimana kondisi perut bayi? Menempel pada ibu. Jangan lupa bayinya di sangga. Kalau nggak disangga kan jatuh ya nanti. Ya, Bu. Ya, selanjutnya untuk materi hari ini tujuan pembelajaran yang akan saya berikan yang pertama diharapkan mahasiswa mampu melakukan prosedur klinik teknik menyusui yang Benar. Yang kedua diharapkan mahasiswa mampu memberikan edukasi tentang manfaat menyusui dan membimbing ibu setelah proses persalinan. Dan yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan posisi menyusui yang benar dan kalian nantinya bisa mengatasi masalah yang biasanya terjadi saat menyusui. Nah, cara kerja menyusui agar kita dan bisa membantu ibu menyusui, maka kita juga harus tahu cara menyusui. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempelajari, maka kita tidak bisa mengajari pasien atau klien nantinya, betul kan? Betul. Jadi ibu bidan harus tahu posisi ibu dan juga pelekatan yang betul pada Bayi. Next ya. Nah, cara kerja menyusui, anatomi payudara. Kenapa anatomi ini kita ulang lagi? Karena pada dasarnya anatomi inilah yang harusnya kalian tahu. Di mana sih produksi ASI? Di mana sih keluarnya ASI? Kenapa kok Bu Bidan atau kita harus tahu di mana keluarnya ASI? Kalau kita tidak tahu, maka akan terjadi masalah-masalah yang mengikuti. Contohnya apa? Lecet, ya. Apalagi bendungan payudara. Bendungan dikit tidak apa-apa. Kalau dibiarkan dia semakin banyak, maka ada pembengkakan payudara. Sakit nggak kalau bengkak? Sakit. Lama-lama bisa jadi infeksi atau biasa kita sebut dengan apa, Mas? Betul sekali. Nah, untuk prinsip dari menyusui di sini ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Ada yang pernah tahu hormon prolaktin dan oksitosin? Kayaknya sudah mendengar ya. Sudah. Persalinan kan ada hormon oksitosin. Hormon prolaktin di sini itu membuat sel-sel alveoli memproduksi ASI. Dan sedangkan oksitosin itu untuk berkontraksi dan menahan ASI ke luar. Punya kalian ingat semuanya ya? Punya. Nah, di sini saya punya manekin payudara. Kalau hanya dari gambar, apa yang Bu gambar? Nah, saya bawa contoh manekin dari payudara. Ini manekin tidak sembarang manekin bisa dibuka. Ya, di sini yang biasa kita tahu ini kan areola. Nah, kita balik dulu. Yang hitam ini kalau kita menyebut pasien kan area hitam payudara.
nggak boleh hanya masuk di bagian putih. Karena kalau hanya bagian putih, dia akan semakin menghambat keluarnya ASI. ASI tadi di mana letaknya? Di belakang ini kan? Ya. Atau di bagian ini? Yang kayak bangun nih. Nah, ini adalah tempatnya atau gudangnya ASI. Ductus ini mengenalkan kenapa bayi itu harus dimasukkan areolanya. Kenapa? Coba lihat bagian besar ini untuk memompa ASI yang ada di sini ke luar. Jadi kalau areolanya ini masuk, maka yang diperas adalah bagian sini, bukan putihnya aja. Kalau putihnya aja malah akan semakin tertutup, ASInya tidak akan keluar. Sampai sini bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, untuk masa kehamilan ya sudah adakah prolaktin? Makanya waktu hamil itu kan ditanya, ibu ASInya sudah keluar belum? Betul? Pada saat kehamilan kan ditanya nih, Iya. ibu ASInya sudah keluar belum? Keluar di sini artinya nggak banyak, tidak. Tapi biasanya kalau dipecet areolanya, di putihnya akan keluar sedikit cairan bening. Kenapa ibu hamil itu tidak keluar ASInya? Ya, karena saat hamil itu masih ada hormon progesteron. Kalau hormon progesteron ini masih ada di dalam tubuh ibu, maka prolaktin ini ngalah dulu dia saat proses hamil. Tapi saat melahirkan, progesteron turun, prolaktin keluar. Di situ produksi ASI atau ASI sudah mulai juga keluar. Coba lihat di sini ada hari kedua sampai ketiga pasca salin, bukan di hari pertama. Apa ASI pertama yang keluar? Biasa kita sudah kolostrum, betul sekali. Karena kolostrum ini harus diberikan kepada bayi. Jangan kalian tidak memberikan haknya bayi untuk mendapatkan kolostrum. Di hari kedua sampai ketiga pasca salin, barulah ibu akan mengatakan ASI telah keluar. Nah, ketika bayi sudah mulai menyusu pada salah satu payudara, itu ada rangsangan sensorik dari puting payudara yang dikirim ke otak, ya. Kemudian dari kelenjar pituitary ini di dasar otak mengeluarkanlah hormon prolaktin. Nah, sebagian besar hormon prolaktin berada di dalam darah selama kurang lebih 45 menit setelah penyusuan. Maksudnya, kalau ibu itu menyusui di salah satu payudara, setelah itu habis, prolaktin akan datang lagi memproduksi. Keluar dia. Makanya kalau sudah habis dia kan bayi akan nangis kayak tolak-tolak, entah dia masih lapar atau sudah kenyang. Makanya dia disarankan untuk memberikan ASI di payudara satunya. Kadang ada ibu-ibu itu karena nyaman menyusui di sebelah kiri terus. Akhirnya sebelah kanan tidak ditetekkan. Ada booming, ada. Itu juga akan menyebabkan nantinya salah satu masalah menyusui. Padahal payudara kan sama, harusnya kiri dan kanan memproduksi ASI yang sama. Nah, jika bayi tidak cukup menyusu, maka kadar prolaktin juga akan menurun. Ya, kalau menurun apa? Ya, produksi ASI tidak akan keluar. Terutama pada 1 sampai 2 bulan pertama setelah dia melahirkan. Ya, ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan? Enggak. Kita lanjut ya. Beberapa hal khusus yang perlu kita ingat tentang hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini lebih banyak diproduksi di malam hari. Artinya apa? Ibu harus cukup istirahat saat malam hari. Sedangkan bayi kalau malam bagaimana? Bangun. Kalau tidak dimanajemen dengan baik pola istirahat ya, maka akan berpengaruh pada produksi ASI. Jadi saat bayi tidur, ibu harus ikut tidur. Kemudian prolaktin itu kalau dia produksi
dia bisa membantu mencegah kehamilan baru. Pernah mendengarkan metode amenorrhea laktasi? KB yang dipakai secara alami karena proses menyusui. Hormon inilah yang membantu. Maka kalau ibu tidak menyusui, prolaktin tidak keluar, kira-kira kalau dia pakai metode amenorrhea laktasi berhasil nggak? Tidak. Jadi semua saling berkaitan. Lanjut ya. Nah, untuk refleks oksitosin, ketika bayi menyusu, rasa sensorik dari puting itu dikirim ke otak. Kalau tadi prolaktin, kalau ini di oksitosin ini kerjanya apa, Bu? Kalau refleks oksitosin atau hormon oksitosin itu untuk mengeluarkan ASI. Kalau tadi prolaktin untuk memproduksi, yang mengeluarkan siapa yang membantu mengeluarkan? Oksitosin. Pernah mendengar hormon oksitosin itu hormon cinta, betul? Ya. Jadi kalau ibu dalam kondisi penuh tekanan, maka hormonnya nggak akan keluar. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, Untuk nah, oksitosin masuk ke dalam darah menuju payudara. Kemudian hormon ini merangsang sel-sel otot sekeliling alveoli berkontraksi. Kalau oksitosinnya bagus, ASI-nya keluar, kaitannya apa sama imunitas? Involusi uteri. Kalau kontraksinya bagus berarti kan kontraksi rahimnya juga bagus. Maka bisa mencegah perdarahan. Berkaitan lagi nih, jadi dua hormon ini. Di antara yang lainnya, kalau hormon ini juga bisa diproduksi, itu artinya proses bondingnya berhasil. Ya, karena lagi dia hormon cinta. Jadi diproduksi karena ibu itu merasa senang, merasa nyaman, maka hormon oksitosin ini juga bisa keluar. Keluarnya dari apa, Bu Nuhi? Keluarnya dari hisapan. Hisapan yang benar itu akan merangsang hormon oksitosin keluar. Nah, kalau hisapannya salah, hanya putihnya kan sakit rasanya. Itu tidak akan menimbulkan hormon oksitosin juga. Lanjut ya. Ya, Bu. Di antaranya membantu menghambat refleks oksitosin. Jadi ada hal membantu dan menghambat perasaan yang positif. Berarti membantu atau menghambat? Membantu kan perasaan positif, senang ibunya. Kemudian sebaliknya perasaan negatif, ada rasa kesakitan, cemas, kemudian marah mungkin ya dengan persalinannya, mungkin bayinya kurang disukai hal di sini maksudnya kurang disukai, bisa jadi suaminya nggak pulang-pulang, jadi saat proses persalinan dia harus menghadapi sendiri. Jadi rasa marah itu terkadang tersalurkan juga ke bayinya, itu akan menimbulkan perasaan negatif, jadi ASI-nya nggak bisa keluar. Bagaimanapun saat ini payudara sedang memproduksi ASI karena sudah menjadi kodratnya ya, semua wanita yang melahirkan ASI-nya pasti keluar ya, karena itu sudah menjadi fisiologis ibu nih pas. Nah, bagaimana Bu dengan ASI yang tidak mengalir, tidak keluar? Kita kaji terlebih dahulu. Kenapa dia tidak keluar? Ya, apakah tidak keluar ini karena memang nggak ada sama sekali? Kadang ibu mengeluh itu di hari pertama, ASI saya nggak keluar. Padahal hari pertama hanya seberapa keluarnya. Kolostrum kan tidak banyak. Jadi jangan berharap bahwa di hari pertama ASI langsung meloncat banyak gitu, tidak. Ya, karena memang di hari pertama hanya sedikit ya keluar. Nah, ini terkadang menjadi mindset atau pikiran ibu bahwa ASI saya tidak keluar, padahal sebetulnya keluar. Oke, next ya. Nah, ini adalah tanda. Jadi kalau oksitosin kita itu bagus, itu ada tandanya. Beberapa tanda di antaranya sensasi diperah. Jadi ASI itu bisa loh diperah. Beberapa kasus bayi prematur yang bayinya setelah lahir itu kan masih inkubator ICU, yang mana dia tidak bisa dirumingin sama ibunya. ASI kan tetap keluar walaupun dia itu hamilnya masih 7 bulan atau 8 bulan. Bagaimana cara memberikan? Diperah kemudian diberikan kepada
bayinya. Jadi ada sensasi di perah atau ada gelisah di payudara. Jadi rasa payudara kalau ada asinnya itu bukan yang keras tidak, tapi kayak ada isi, ada beratnya. Gitu ya, paham ya? Paham. Nah, asin mengalir dari payudara saat ia memikirkan bayinya. Kalau dia senang, asin itu kan kadang keluar sendiri. Pernah lihat ibu-ibu nifas yang ngontrol? Kadang kan keluar sampai kadang pakai pet ya. Iya. Saking banyaknya asin yang keluar, berarti ibu itu asinnya banyak dan dalam kondisi yang bahagia. Itu juga bisa kita lihat menjadi salah satu tanda bahwa refleks oksitosin aktif. Asin menetes pada payudara yang lain ketika bayi menyusui, yang ditetes sebelah kiri, yang sebelah kanan juga ikut netes. Kemudian asin mengalir dari payudara dalam semburan halus. Pernah lihat bayi yang saat menyusu ya tiba-tiba dilepas muncrat ya, ada semburan halus dari payudara, sehingga itu artinya refleks oksitosinnya juga aktif. Kemudian adanya nyeri yang berasal dari kontraksi rahim, karena ini kalau berbicara masa nifas yang 1-7 hari atau masa involusi uteri, itu juga ada kaitannya dengan refleks oksitosin aktif. Itu bisa membantu proses pengembalian uterus dalam kondisi yang semula lebih cepat. Kemudian isapan yang lambat dalam tegukan bayi menunjukkan asin mengalir ke dalam mulut bayi. Ibu juga merasa haus. Itu adalah tanda yang bagus bahwa refleks oksitosin dia aktif. Oke, next. Kemudian inhibitor. Apa sih inhibitor? Inhibitor ini adalah penghambat. Jadi zat penghambat dalam ASI. Kalau ASI itu tidak dikeluarkan atau tidak ditetekkan, dengan sendirinya inhibitor ini akan keluar. Jadi masih kayak zat, ASI nggak akan keluar. Dari mana inhibitor ini? Inhibitor adalah suatu zat di dalam ASI yang dapat mengurangi dan mencegah produksi ASI. Bila ASI itu banyak atau dia tidak ditetekkan sampai habis, ya masih ada di sisanya. Prolaktin kan produksi lagi, nambah lagi, tidak ditetekkan. Kadang alasannya bayi saya tidur terus, ya kan? Bayi saya tidur jadi tidak ditetekkan, padahal tiap 2 jam harus ditetekkan. Jadi sisa-sisa tadi yang tidak habis ketambahan lagi dia sama produksi ASI yang baru. Nah ini kalau tidak dikeluarkan, entah dia di BF bahasa sekarang ya, entah itu DBF mau diperah, inhibitor akan hidup. Dengan sendirinya dia akan langsung menghentikan produksi ASI, tapi tetap di dalam. Inilah yang menyebabkan bendungan ASI. Tambah besar, tambah banyak ASI yang tidak dikeluarkan, maka bisa menjadi mastitis. Oke, pintar. Ya? Lanjut ya. Nah, ini pelengkapan. Kemarin atau minggu lalu kita membahas tentang posisi ibu. Sekarang posisi bayi. Gimana sih pelengkapan yang bagus untuk bayi biar berhasil menyusui? Karena yang sering terjadi ya, keluhannya itu adalah puting susu lecet. Kalau puting susu sudah lecet, sudah sakitnya luar biasa. Ya, dan ibunya udah males, kenapa sakit sekali? Apalagi dua-duanya, bayangkan dua-duanya lecet, yang mana ASI tetap produksi, dia harus mengeluarkan. Rasanya seperti apa? Makanya kan harus sering dikosongkan gitu payudaranya. Di sini untuk posisi yang bagus, yang pertama perhatikan areola. Bayi harus memasukkan areolanya ke dalam mulutnya. Nah, ya kan? Bukan putingnya saja, tapi sampai areola. Ini masuk semua, jadi jangan yang ujung aja, harus masuk semua. Kemudian ductus lebih besar di bawahnya, inilah dia akan berusaha membuka dan dipompa oleh mulut bayi, sehingga bayi menarik jaringan payudara ini berbentuk seperti dot panjang. Jadi coba lihat, puting itu kan lebih lunak ya. Jadi saat dia digepekkan seperti ini, modelnya akan seperti dot. Kemudian puting hanya membentuk sekitar sepertiga dari dot tersebut. Puting ini ada di langit-langit mulut bayi. Jadi mana yang dihisap, yang dikenyot sama bayi adalah bagian ductus ini. Puting itu hanya sebagai saluran kecilnya
saja. Intinya dia ada di Yola. bayi menyusu pada payudara, bukan pada Ubi. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi bayi tidak dengan mudah mengeluarkan ASI, perlu effort. Nah, bahasa kasarnya dia harus ada effort untuk mengeluarkan ASINya, ya. Karena bayi, maaf, nah, karena ia harus menggunakan isapan, nggak cuma sekedar template, ya. Dia juga harus menghisap atau gerakan suction. Dia harus menarik supaya jaringan payudara ini kalau sudah berbentuk dot, maka menahan jaringan payudara di dalam mulutnya. Setelah itu dihisap, keluarlah ASI. Hisapan ini nanti yang akan merangsang oksitosin. Kalau prolaktin tadi kan nggak perlu dirangsang dengan hisapan, ya kan? Tapi kalau oksitosin harus ada hisapan dulu, biar otak ini loh kekirim, oh bayinya hisap nih. Jadi harus dia keluarkan refleks oksitosin biar ASI ini mengalir mengisi duktus-duktus sehingga dia bisa dibawa di daerah bawah areola. Gerakan lidah juga memperah ASI dari duktus ke dalam mulut. Sampai sini bisa dilanjut? Ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke. Pelekatan yang baik dan kurang baik. Nanti akan saya berikan contoh mulai dari posisi menyusui sampai dengan bagaimana kita melakukan atau menempelkan mulut bayi di payudara ibu. Nah, kita bisa menghafalnya. Untuk proses pelekatan ya ada kita sebut dengan amubida. A itu areola, ya. Mu itu adalah mulut bayi terbuka lebar. Kemudian B-nya apa? Bibir bayi di bawah terbuka keluar, double, ya keluar kayak gini ya kan. Kemudian D-nya dagu bayi harus menutup payudara. Diulang, apa itu amubida? Posisi tadi apa? Pastikan posisi ibunya nyaman. Bersandarlah ya, nyaman. Kadang ada dikasih tangan, ya kan? Kaki boleh gantung nggak? Nggak boleh. Kaki harus tidak gantung. Kalau misalnya
kemudian apa ini namanya, mulut bagian bawah terbuka ke keluar, ya. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Bisa. Ada gambar, ada dua, itu ada ya, ada gambar di situ untuk gambar satu dan gambar kedua. Mana yang betul? Gambar satu sebelah kiri, gambar kanan sebelah dua. Gambar satu. Kenapa? Yang kedua? Cuma putih. Putihnya saja. Ada yang bisa bantu saya mempraktekkan di depan? Ada. Saya bersedia? Silakan. Silakan. Ini sama ya. Ya. Ya, bentuknya betul seperti apa? Oke, itu apa? Posisi atau pelekatan kalau seperti ini? Posisi. Sekarang kita coba pelekatan. Nah, apa yang perlu masuk? Areola masuk dulu ke dalam mulut. Lalu mulut terbuka lebar. lanjut. Bibir terbuka keluar. Lalu dagu menempel ke payudara. Baik. Pastikan dia harus menempel sempurna. Baru dia dilakukan isapan ke payudara. Ya, ibu bidan harus bisa menjelaskan ini dasar sekali dari proses keberhasilan laktasi. Nyaman nggak? Ini harusnya sender Mbak. Jangan duduk sender. Nah, duduknya lebih nyaman. Oke, lebih nyaman mana? Karena mungkin Mbaknya tinggi jadi nggak perlu ini. Kalau ini harusnya ada penyangga di kakinya ya, biar dia nggak holding. Oke, bisa dilihat ya. Oke, terima kasih. Kita boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ini anak saya. Oke, lanjut. Nah, sudah jelas ya, ada gambar satu dan gambar dua. Gambar dua ini loh yang sering menyebabkan puting susu leher. Ini kapan sih bisa diajarkan ke ibu? Saat hamil, kita diberi sedikit-sedikit tentang teknik menyusui, cara menyusui dan posisinya, ya kan? Nanti waktu nifas tinggal mempraktekkan. Oke. Nah, ini akibat dari perawatan yang kurang baik, beberapa masalah yang muncul ya, mulai puting susu lecet, kemudian bayinya juga kedua payudara jadi bengkak, kemudian bayi jadi tidak puas karena air itu nggak bisa ngalir. Apa yang bisa kan putingnya toh, keluar nggak asinya? Nggak keluar. Bayi tidak cukup asi bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak bagus karena kan nutrisinya kurang. Kemudian bayi jadi frustasi, menolak, ada kan bayi menolak menyusu ada, kan hasilnya nggak keluar, marah dia. Walaupun nggak ngomong ya, dia akan melakukan beberapa gerakan untuk menolak untuk menyusu. Dia capek, dikenyang bolak-balik atau berkali-kali nggak keluar hasilnya. Jadi dia bisa menolak akhirnya menyusu. Nah, kenaikan berat badan bayi juga bisa berkurang. Penyebabkan yang kurang baik, penggunaan asupan botol, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ini yang kita hindari, ya, karena kita berharap bahwa ibu-ibu menjadi lebih tahu, lebih mengerti manfaat ASI. Keberhasilan proses menyusui itu berawal dari posisi dan pelekatan yang bagus. Kalau di awal saja pospelnya nggak bagus, ya jangan harap di belakang pun asinya akan berproduksi dengan banyak, bentuk ketelatenan. Benar ya, ibu menyusui itu bentuk ketelatenan luar biasa. Kemudian, nah, penggunaan botol, ibu yang tidak berpengalaman, kesulitan fungsional, adanya kurang bantuan ya, mungkin dia tinggal sendiri, hidup sendiri tanpa ada kak neneknya, atau mungkin hanya betul-betul dia introvert mungkin, jadi dia merasa bahwa tidak perlu bertanya ke siapa-siapa. Ini juga menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya menyusui. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada Bu. Silakan. Bu.
produksi ASI. Kalau oksitosin mengeluarkan. Gampang untuk membedakan. Jadi kita ambil garis besarnya bahwa hormon prolaktin itu untuk produksi, sedangkan oksitosin untuk mengeluarkan. Oke, sampai di sini. Oke, Bu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Iya. Jadi materi kita pada hari ini melanjutkan apa yang kita sudah pelajari tentang posisi menyusui. Hari ini kita lanjutkan ke pelekatan menyusui atau pelekatan yang betul pada payudara. Karena harus dua-duanya antara posisi dan pelekatan harus berhasil. Kalau hanya posisinya yang betul, pelekatannya yang kurang tepat, kira-kira berhasil nggak menyusuinya? Tidak. Kalau pelekatannya betul, posisinya kurang tepat, nyaman nggak ibunya? Jadi keduanya harus betul-betul diperhatikan. Tugas Bubi dan Lahnat yang mengajari ibu mulai dari dia hamil mungkin ya sampai proses masa nifas. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya di asuhan kebidanan nifas. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, mbak-mbaknya semua sehat untuk menerima ilmu-ilmu berikutnya.